Meski pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga, pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara, IKN, dipastikan tetap berjalan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan proyek ini tidak akan dihentikan karena menjadi simbol kedaulatan demokrasi dan target penyelesaiannya ditetapkan pada 2027 hingga 2028. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, saat meninjau lokasi pembangunan pada Sabtu, 11 April 2026. Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu, ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi jaminan bagi kontraktor dan investor bahwa pemerintah fokus menuntaskan kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, agar fungsi legislasi dan peradilan segera bermigrasi ke Kalimantan Timur. Simbol demokrasi dan keadilan pembangunan di dua kawasan strategis ini adalah untuk menciptakan ruang kerja yang representatif bagi para wakil rakyat dan penjaga konstitusi. Berikut rinciannya. 1. Kawasan legislatif. Proyek ini mencakup 5 gedung utama yang akan menjadi pusat syaraf politik Indonesia, yaitu Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR. Gedung Paripurna dirancang sebagai jantung kegiatan dengan kapasitas masif hingga 1.579 orang. Progres saat ini sedang dalam proses penyempurnaan desain dan menunggu ketuk palu persetujuan dari Presiden Prabowo. Untuk mendukung mobilitas antar gedung, jalan kawasan sepanjang 3,7 km kini tengah disiapkan setelah tahapan pembersihan lahan rampung. 2. Kawasan yudikatif. Pembangunan lembaga peradilan dibagi menjadi 2 paket besar. Paket pertama, fokus pada kemegahan gedung Mahkamah Agung yang dilengkapi dengan plaza keadilan sebagai ruang publik sekaligus simbol transparansi hukum. Paket kedua, pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi dan fasilitas masjid kawasan. Area ini akan didukung oleh jaringan jalan kawasan yang lebih luas, mencapai 8 km, untuk memastikan aksesibilitas yang mumpuni. Untuk mendukung kedua kompleks tersebut, pemerintah tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang merusak estetika kota. Seluruh jaringan perpipaan air minum kini tengah diintegrasikan melalui Multi-Utility Tunnel, MUT. Ini adalah terowongan bawah tanah multifungsi yang memastikan tidak akan ada lagi galian kabel atau pipa di masa depan yang merusak aspal jalan. Dari sisi ketahanan lingkungan, penguatan infrastruktur air dilakukan melalui pembangunan embung isi 08 dan kolam retensi TR01. Fasilitas ini dianggap sebagai instrumen vital pengendali banjir dan cadangan air baku bagi kawasan inti pusat pemerintahan.